Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin fi kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin ala jami'i ni'mati la tuhsa abada. ولك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disebut dengan Hammadun, yaitu orang-orang yang sangat cepat sekali memasuki surga. Man humul hammadun ya Rasulullah. Siapa itu hammadun ya Rasulullah? Mereka apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur dan memuji Allah. Apabila mendapatkan kesengsaraan dia bersabar. Tetap memuji Allah. Tidak menggerutui keputusan Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tetap memuji Allah. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, itulah yang terbaik buat kita semua. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tumbuhlah cinta Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, kalau kalian benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Kata-kata ikutilah aku yang disebut dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berzikir yaitu ma'surat, kemudian kita kajian hadis. Kemudian kita istirahat nanti sekitar jam 9 waktu New York. Kita akan mulai berzikir sampai jam 1 siang insya Allah. Maka itu nanti saya akan kajian sebentar saja supaya nanti save energi untuk kita berzikir dari jam 9 sampai jam 1 siang waktu New York. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita sama-sama berzikir ma'surat Hasan Albana. Marilah kita mukadimahi, niatkan hati kita, ya Allah, ini kita hanya mencari ridha Allah, tidak ada yang lain. Ikhlaskan hati kita dan kita berdoa semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita baca juga diperuntukkan buat orang tua kita, keluarga kita, baik yang sudah wafat, dan amal ibadahnya tersalurkan buat mereka, terkirim buat mereka. Sama juga kita niatkan bagi yang sakit, mudah-mudahan yang kita sebutkan atau tidak. Sama membaca ma'surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alif Lam ألف Mim. لام ميم. Dzalikal kitabu ذلك la الكتاب لا raiba ريب فيه هدى fihi hudan lil للمتقين muttaqin الذين alladzina يؤمنون yu'minuna بالغيب bil ghaibi ويقيمون wa yuqimuna الصلاة sholata ومما wa mimma رزقناهم razaqnahum ينفقون yunfikun والذين والذين يؤمنون يؤمنون بما بما أنزل إليك وما وما أنزل أنزل من من قبلك قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم هم يوقنون يوقنون أولئك أولئك على على هدى هدى من من ربهم ربهم وأولئك هم وأولئك هم المفلحون المفلحون الله الله لا لا إله إله إلا إلا هو هو الحي الحي القيوم القيوم لا لا تأخذه تأخذه سنة سنة ولا ولا نوم نوم له له ما في ما في السماوات السماوات وما وما في في الأرض الأرض من من ذا ذا الذي الذي يشفع يشفع عنده عنده إلا إلا بإذنه بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Kita baca sayyidul istighfar. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب
إلا أنت. Kita ulangi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. وثق الله رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك
Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai bekal kematian kita, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang cerdas. Pada hari ini kita akan membahas hadis itu. Salam dan salawat selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini kegiatan Masjid Al-Hikmah semakin padat ya. Di hari ini kita akan berzikir cukup lama sampai jam 1. Jadi ya, acara nanti sore kita gantikan dengan hari ini yang biasanya jam 7. Harapan saya nanti sudah tidak ada, digantikan dengan yang jam 9 sampai jam 1 siang. Dan itu zikiran ruqyah boleh hadir di Masjid Al-Hikmah, boleh via Zoom. Insya Allah tidak ada apa-apa, memang dibatasi jumlahnya agar tidak terlalu ramai. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang yang cerdas. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa al-kais, orang cerdas itu punya 2 karakteristik yang sangat fundamental. Al-kais mandana nafsah. Ini hadis ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini bukan kata-kata seorang yang biasa, tapi Rasulullah SAW mengingatkan kita al-kais mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu selalu dia menjadi visioner. Mandana nafsah, dana itu ibarat ini nafsunya, dia menguasai nafsunya. Kalimat dana itu adalah menjadikan kecil. Maka ada istilah dunia itu hal yang kecil. Tapi kadang-kala kita membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Nauzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah SAW ini hadis riwayat Tirmidzi, al-kais, orang cerdas, itu dia bisa menguasai nafsunya. Ini yang harus kita pahami nomor 1. Nanti kita kupas. Yang kedua, mu'amila lima ba'dal maut. Dia berbuat apapun untuk bekal kematiannya. Kerjaan ini harus jadi bekal kematiannya. Kerjaan apapun, sampai nyuci piring, sampai nyapu. Nah, al-ajiz sebaliknya nih sekarang. Al-ajiz itu pun ada 2. Al-ajiz itu orang yang lemah, maksudnya orang bodoh. Orang bodoh itu apa? Yang pertama, man adba'a nafsa hawahu, yaitu yang ngikutin nafsu syahwatnya, nafsu hawa nafsunya. Diikutin tunduk, bukannya begini tapi dikuasai oleh hawa nafsunya. Diikutin, nanti kita akan bahas itu. Nah, ini yang agak unik, kata-kata yang kedua itu bukan melakukan sesuatu untuk bekal kematian. Kalau yang cerdas melakukan sesuatu untuk bekal kematiannya. Yang kedua, karakteristik orang bodoh, orang yang lemah adalah wa tamanna 'ala Allah. Tamanna 'ala Allah itu dia mengharapkan surga kepada Allah tapi dia tidak ngikutin aturan Allah. Karena pada dasarnya dia tahu di sana ada kehidupan akhirat, mengharapkan surganya. Allah kasih aku surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia tahu. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridhamu dan surgamu. Dia minta, mengharapkan Allah akan memberikan surganya, tetapi perilakunya ikuti nafsunya. Baik, satu-satu kita bahas. Pertama adalah orang yang cerdas dan orang yang tidak cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menguasai nafsunya. Yang kedua, yang tidak cerdas ya, yang mengikuti hawa nafsunya. Sekarang karakteristik yang kedua, orang cerdas, dia itu melakukan segala sesuatu untuk bekal kematiannya. Dia berbuat nih. Yang tidak cerdas cuman mau doang, kerja kagak. Omdo, omong doang gitu. Omdo, NATO, no action talk only. Ngomongin bacot banyak banget nih. Gitu kan.
ngomongin surga, 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 tapi tidak melakukan sesuatu. Karena orang semuanya ingin surga, nggak ada yang nggak ingin surga. Mana ada orang ingin neraka gitu kan? Bayangin ini. Jadi yang satu bekerja, yang satu nggak kerja gitu kan. Ini kita bahas. Yang pertama, di dalam hadis kita tidak boleh melihat satu hadis, tidak boleh. Lihat hadis yang lain. Lihat dalil-dalil yang lain. Kalau hanya 1, 2, 3 dalil diambil kemudian Anda ajarkan, maka nanti pendekatannya namanya parsial. Potong, kasih gitu kan. Nah, ini yang berbahaya. Harusnya pendekatannya bukan secara parsial, tapi secara integral. Dilihat. Tentang hawa nafsu seperti apa. Nafsu itu ada jiwa. Gitu kan. Nah, kita harus pahami dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jiwa yang baik, ada jiwa yang tidak baik. Jiwa baik adalah takwa. Jiwa yang tidak baik adalah fujur. Ini. Jadi ada jiwa yang tidak baik itu harus kita kuasai. Dana. Lihat nih. Begitu bentuknya. Jadi menguasai, dikuasai. Ini keinginan-keinginan. Sementara orang yang tidak baik, dia ngikutin nafsunya. Dia dikuasai. Ini jiwa fujur. Dikuasai. Dia mau dikuasai. Nah, kalau kita dalami lagi, ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amr minkum. Kita harus ada ketaatan kepada Allah, pada Rasul, dan ulil amr. Ulil amr itu penguasa. Harus taat kita. Tentu ulil amr itu pakai frame selama di dalam frame yang benar. Ketika frame-nya tidak benar, mengajak kepada ateisme, mengajak kepada yang tidak baik, nah, kita harus menolak. Baik, saya tidak akan berbicara itu. Berarti apa? Kehidupan kita bukan menjalani apa yang kita inginkan. Kehidupan kita ini jangan sampai mengikuti apa yang kita inginkan saja. Tapi yang nomor satu adalah bagaimana kita mengikuti keinginan Allah. Jadi Allah dulu, baru manusia. Jangan manusia dulu, Allahnya dilihat. Kalau cocok diambil, kalau nggak cocok dibuang. Itu disebut dalam Al-Quran, wa ya'buduna 'alal harf. Mereka beribadah di atas satu huruf. Maksudnya di tepian. Kalau lagi enak ibadah, kagak enak denggerutu. Kalau lagi dalam keadaan senang di ibadah, nanti kalau udah nggak ada enak, baru menggerutu, nggak mau ibadah lagi. Nauzubillah. Jangan sampai. Nah, artinya apa? Ketika kita menjalani kehidupan ini, berangkatnya dari apa yang Allah inginkan. Bukan apa yang saya inginkan. Dan itu banyak benturan. Ketika saya maunya bla 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 bla, kata Allah tidak boleh, maunya harus begini. Termasuk dalam bukan urusan syariat, bukan urusan aturan agama, di alam semesta, di alam ini gitu. Seandainya ibu-ibu mau jemur pakaian, kalau di sini nggak jemur, semua pakai mesin. Jemur pakaian, hujan, kan? Alam, kita tunduk pada alam gitu. Subhanallah. Ini kita mancing ini, udah mancing kagak dapat semua, kagak dapat ente. Gitu. Kita mau jalan-jalan ternyata macet karena ternyata ada longsor di puncak. Macetnya luar biasa. Mau diapain lagi? Hidup ini kita tidak bisa melawan alam. Ini baru tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Atau Anda mau bla 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 bla. Wah, besok kita jalan nih jam sekian. Mules. Sakit perut, nggak jalan tuh. Nggak bisa Anda. Jadi kalau kita lihat alam pun adalah tanda kebesaran Allah. Gitu. Jangan menggeruti putusan Allah. Maka itu tidak boleh kita mencaci maki hujan. Hujan lagi nih. Pasah semua nih. Nggak boleh. Gitu kan. Nah, ini adalah sudah ditentukan oleh Allah, qadar Allah. Dan itu adalah rahmat buat kita. Alhamdulillah. Apapun, ini alam. Dalam keadaan snow, musim winter banyak dingin dan banyak salju, nggak mungkin saya mau buka baju. Mesin sakit lah. Gitu kan. Anda harus taat kepada alam. Nggak ada yang berani melawan alam. Jadi disinilah yang disebut dengan ketaatan yang dipaksakan. Karena kita mau nggak mau, maka ada pakaian musim dingin, serba tebal. Kenapa? Kita tunduk kepada hukum alam. Siapa yang punya hukum alam? Sunnatullah adalah Allah Azza wa Jalla. Ini bukan software. Kalau software kan syariat ajar agama Islam, ini yang disebut
ibaratnya hardware-nya alam semesta. Subhanallah, Anda melawan tubuh Anda, lapar nggak makan-makannya sakit lama-lama. Haus ya minum, itu diisyaratkan oleh alam semesta. Jadi ketika kita lihat alam semesta adalah Allah yang ngatur, toh juga begitu. Nah, kita lihat syarat Islam, kita ikutin. Kita ikutin. Dan kita mungkin maunya sepanjang masa spring, saya nggak tahu paling enak tuh apakah. Karena setiap orang beda-beda. Ada yang suka summer, ada yang suka autumn, ada yang suka spring, ada yang suka winter, beda-beda gitu kan. Saya sukanya spring, ya udah kalau spring terus-terusan kan kagak ada. Tergantung negaranya kan. Maka hidup ini bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan. Di alam semesta pun kita tidak bisa. Tidak bisa kita melawan. Nah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam aturan agama. Allah tadi alam semesta dari Allah, agama pun dari Allah. Hari ini saya nggak usah salat subuh lah. Oh, ngantuk besok-besok aja tidur. Nggak bisa. Anda harus bangun, tetap harus sholat. Ini aturan. Nggak bisa semau saya. Gitu. Mau-maunya saya nggak bisa. Ini aturan dari Allah, kita taat. Aduh, saya semangat ibadah nih, semangat mau ibadah. Datang bulan, masa bodoh, yang penting saya sholat aja deh. Allah juga tahu ini kan berbuat baik ini. Nggak bisa. Anda dalam keadaan hadas, harus menghadap Allah dalam keadaan suci, nggak mau, bukan semau saya, terserah saya gitu. Kan saya ibadah, masa Allah nggak suka ibadah? Ya nggak boleh. Gitu. Ini intermezzo doang ya, lucu-lucu sih. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, kalau kita dalam keadaan tidak suci, sholat itu gimana? Ya kagak boleh. Ya nggak boleh. Kalau kentut, waktu sholat kita kentut, itu kita lanjutin aja apa batal? Ya batal lah. Waduh. Gitu. Terus gimana? Ya berhenti, nggak boleh ngelanjutin. Kurang ajar namanya sih. Ini Allah tuh inginnya bebas daripada hadas gitu kan. Udah tahu kentut. Gini masalahnya Pak Ustadz gitu kan. Saya waktu di Masjidil Haram gitu kan. Itu penuh untuk orang gitu kan. Ketika saya sholat kentut. Saya terusin aja lah sholat sampai salam. Nggak boleh ente duduk. Sudah batal. Kita menghormati Allah. Bukan terserah ente. Duduk. Iya kalau nggak bisa keluar ya duduk aja di situ. Ya, kasusnya bukan begitu Ustaz. Apaan? Saya kentutnya bau banget Ustaz. Loh, kalau bau banget saya duduk, kan orang-orang, nah dia ini resek banget tuh orang. Pasti kebauan Ustaz. Jaim, jaga image gitu. Jaim lah, hancur gua. Wah, ini orang kentut resek banget. Kentut itu bau banget Ustaz. Daripada, la ilaha illallah. Ente apa kalau ente sholat tetap orang kan gede, siapa lagi? Banyak yang tertuduh gitu kan. Padahal lo yang kentut ente, jangan ini. Kan orang jadinya siapa yang kentut kan gitu. Lagi itu intermezzo doang gitu. Ente itu ada aturan, bukan terserah saya gitu. Jaim jaga image gitu kan. Malu saya, image saya jadi bang, ini orang. Udah ente, aturannya seperti itu. Kadang-kala kita maunya saya, padahal maunya Allah ini hal-hal yang kecil gitu kan, subhanallah. Sampai kadang-kala kita itu nawar gitu kan. Memang ada fleksibilitas ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah fleksibel, betul. Ketika mempunyai karakteristik fleksibilitas, jangan Anda hancurkan, nggak boleh. Ini bisa. Siapa yang bikin? Allah dan Rasulnya. Dibolehkan. Ini bisa. Jangan ini doang, yang kagak bisa. Ini kacau banget. Ya. Ini kadang-kala kita juga mengikuti nafsu kita. Mengibarkan bendera ittiba sunnah Nabi. Ngikutin salafus soleh. Padahal itu ngikutin nafsu dia. Karena ulama salafus soleh pun beda pendapat. Ada yang berpendapat begini, ada pendapat begini, ada pendapat begini. Gitu. Beda pendapat di antara ulama salafus soleh. Fleksibilitas dalam Islam. Anda babat semua. Yang paling benar begini. Wih, berantem iya. Berantem iya. Yang penting begini, nggak bisa ditawar gimana? Ada hukum-hukum Islam yang bisa fleksibel. Siapa yang memberikan fleksibilitas? Allah. Semua Allah gitu kan. Anda lagi puasa nih, Senin Kamis gitu kan. Datang ke rumah, saya datang ke rumah Pak Ben, berandai-andai. Sorry nggak pernah ke rumah Ben nih. Atau ke rumah Pak Ari nih. Kita datang nih, wah. Arvin nih, masakan saya nih, weh, makan. Udah ente makan.
kasih makanan. Saya lagi puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini orang bilang syaitan. Ya, ente makanlah gitu kan. Ini godaan setan nih, pasti godaan setan. Aku harus kuat, tetap puasa. Nggak bisa Anda ikutin aturan Allah, fleksibilitas. Tapi kan sunnah. Ini ibadah, iya benar, tapi menghormatin orang juga sunnah. Ente makanlah, hormati orang. Jadi Anda makan dapat 2 pahala. Pertama Anda puasa seakan-akan sampai maghrib. Yang kedua menghormatin orang dapat 2 pahala. Ini fleksibilitas Islam gitu. Gak usah pakai ngomong. Sebetulnya Pak Ben saya lagi puasa, tapi nggak apa-apa deh. Kan nyakitin orang juga gitu kan. Begitu lu kagak makan, gitu kan. Sama aja bohong gitu kan. Sebetulnya saya lagi puasa tapi nggak apa-apa deh, udah nyomot duluan. Tau gitu nggak usah kasih makan. Tahu ente puasa diem-diem aja gitu. Makan aja. Dia kasih makan kita makan, nggak dikasih makan dia nggak usah makan, nggak ada makanannya mau diapain. Gitu cara fleksibilitas gitu. Antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi ribut nih gara-gara urusan kayak gini gitu. Yang satu ibadah aja, sehingga datang ke rumahnya disuruh makan. Tamu disuruh makan nih, makan ini nih ke rumah nih. Makan, wih, makan. Tamunya lagi makan nih, sapam. Ente nggak makan. Tuan rumahnya, kalau saya mah puasa, kan nyesek banget tuh, nyesek banget. Kita lagi makan, Bapak nggak makan. Kalau saya mah puasa. Untuk nggak tambahin, emangnya kamu, udah hancur banget. Nggak pernah puasa sunnah, Allahu Akbar, hancur. Ya, nggak boleh gitu. Seandainya kalau di Indonesia taruhlah jam maghrib jam 6. Kalau di sini jam 8:30 kali ya, jam 8 lewat gitu kan. 2 jam lagi maghrib atau 1 jam lagi maghrib datang nih tamu-tamu. Kita kasih makan minum. Udah, makanlah situ. Walaupun hanya 1 jam lagi. Ngormatin. Makan. Bapak baru makan. Ente nggak makan, Vin? Oh, kalau saya mau puasa. Ente pada gak puasa apa? Itu nyesek di situ, nyangkut di sini makan. Gedek banget. Gedek gitu kan. Subhanallah. Itu nohok banget. Makanya itu kalau puasa sunnah Syawal, ya, yang 6 hari Syawal, jangan tanggal-tanggal muda. Tanggal 2. Itu tanggal 2 Syawal maksud saya, 2 Syawal, 3 Syawal, kan 1 Syawal haram, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal gitu kan. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Ustaz? Budaya kita, tanggal-tanggal itu silaturahmi dan makan. Karena Idul Fitri itu ada hari raya, makan Id adalah hari raya, Fitri adalah makan. Jadi kalau ada ibunya namanya siapa? Ibu namanya siapa? Ibu Fitri, itu pasti suka makan, gitu kan. Ini namanya kalau ada juga yang gemuk-gemuk, ada yang ada Ibu Fitri jangan tersinggung nih gitu. Fitri itu artinya makan, maka ada zakat fitri, zakat fitri zakat makan. Anda hari-hari itu makan, dianjurkan makan. Ya udah, Anda silaturahmi. Seandainya Anda kedatangan tamu, Assalamualaikum, tanggal 2 Syawal nih, 2 hari kedua Lebaran, woi makan. Bapak nggak makan nih tuan rumah nih. Kalau biasanya harus oke makan dikit kan nih. Kalau saya mah syawalan, kalian emang kagak syawalan, nyesangkitin banget, gitu kan. Memang dia ibadahnya soft banget. Ya Allah, tahu gini kita kagak makan, baru makan setengah tinggalin. Subhanallah. Sama ketika Anda jadi tamu, tadi jadi tuan rumah, jadi tamu. Assalamualaikum, salam Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Masih suasana Lebaran. Ayo Pak makan Pak apa? Tuan rumahnya makan. Ini kuenya enak banget nih. Ini apa nastar? Biasanya tuh nastar apalagi tuh. Ya kue-kue Lebaran lah gitu kan. Subhanallah. Bapak nggak makan. Kalau saya udah syawalan, biasalah puasa sunnah Syawal lah 6 hari. Dan hadis Rasulullah SAW pakai ceramah gitu. Subhanallah. Ente orang gedeg banget gitu. Makan aja gitu, nggak usah pakai ceramah. Rasulullah SAW mengatakan kalau puasa Syawal itu Pak 6 hari itu pulang ente pulang, diusir sama tuan rumah. Maka itu ibadah itu ada ibadah fleksibilitas itu diatur oleh Islam. Subhanallah. Gitu. Jadi bukan berarti Anda semangat ibadah tanpa mengindahkan fleksibilitas ajaran Islam. Maunya nanti puasa, saya mau cepat, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal, kelar. Iya, tapi lingkungan tidak mungkin seperti itu. Lingkungan, kita mau puasa. Ente mau puasa Daud juga boleh. Saya harus puasa Daud selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya, tapi ketika suami, udah kasih lah. Gitu. Suami udah gedam-gedam. Puasa kamu mah? Iya, puasa. Kenapa mas? Gitu.
Udah makan, udah ngedah minum kagak ngerti. Udah gitu kagak ngerti juga gitu kan. Jadi jadi istri pun harus memberikan servis kepada suami. Dia kagak ngerti gitu kan. Sampai maka itu kalau puasa para istri izin ke suaminya. Bang, ya apaan? Besok aneh puasa boleh nggak? Deh pas libur puasa. Ntar aja ngapa? Gitu kan. Ya udah deh. Gitu caranya. Ini puasa sunnah. Gitu. Kalau puasa wajib mau cuekin, puasa wajib, gitu kan? Kacau banget. Ini pernah kejadian kisah nyata. Saya ingat sekali ini. Oh, ini di pengajian ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul ya. Ini si bapak-bapak, ini ibu-ibu. Arifin, bagaimana hukumnya kalau habis sahur terus hubungan intim? Ini puasa apa ini? Puasa kayak gini sekarang. Waktu itu Ramadan. Puasa Ramadan, Pak Ustaz. Masa astagfirullahaladzim. Dosa. Begitu. Karena berat sekali puasa Ramadan. Subhanallah. Nah, habis diminta Pak Ustadz, diminta. Yang minta suami gimana lagi. Mau diminta sama suami, kagak boleh gitu kan. Habis itu. Itu ditunjuk bapaknya tuh dia yang minta gitu. Mau sebentar doang Pak Ustadz, mau sebentar kek. Kagak boleh, nah, gimana sih diminta kagak bisa gitu kan. Ini hukumnya puasa wajib ini gitu. Kafarahnya berat Anda harus membayar 60 hari sholat berturut-turut. Yang ke 60 hari berturut-turut. Yang ke 50 mis 1 ke 50 nih, mau ke 51 putus mulai dari nol lagi. Bayangin. Dan yang lucunya itu Bapak, oh nggak boleh ya. Ketawa lagi tuh, ketawa. Hancur banget gak sih? Karena nggak punya ilmunya gitu kan. Jangan-jangan tiap hari ngedehem. Gitu. Habis malam kagak ada waktu, apa malam gitu kan. Datang waktu sahur, kita habis sahur kelar subuh minta gitu. Nggak bisa. Ada yang fix, ada yang fleksibel gitu. Subhanallah. Dari sini kita ini kafarahnya berat sekali Bapak-bapak Ibu. Karena bukan batalnya tapi hormat, kesucian, kehormatan bulan Ramadan dicampakkan. Kesuciannya itu. Baik, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ikut apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Ittiba sunnah Rasul, gitu kan. Ittiba sunnah Rasul kadang-kadang nggak punya skala prioritas, gitu kan. Oke, jenggotnya panjang, tetapi nggak punya akhlak, ngomongnya keras, nggak respect sama orang, gimana ceritanya? Akhlak yang nomor satu adalah sunnah Rasul, nomor satu adalah akhlak. Gitu kan. Antara sama muslim, neraka, neraka, surga. Paling benar, salah Islam mereka nggak benar. Kagak benar semua. Kenapa? Tuh lihat celananya kagak cingkrang, neraka. Allahu Akbar. Masalah cingkrang dan tidak cingkrang, masalah jenggot dan tidak jenggot itu bukan standarisasi ittiba sunnah Rasul. Bukan. Ada yang nomor satu ada akhlak. Gak ada respectnya nggak ada. Dia masuk masjid nggak ada salamnya, nggak ada negor, nggak ada. Bukan golongan kita. Ustadz sesat. Ustadz kita, Ustadz paling benar. Seluruh Indonesia yang Ustadz benar ini. Kasih fotonya, ada flyer. Ustadz yang sesuai sunnah Nabi di Indonesia. Ustadz ini dengan foto-fotonya. Wih, penghuni surga nih. Dia yang punya kali, gitu kan. Nggak boleh Anda menentukan seperti itu. Jadi ini kadang-kala, ketika Anda sholat, Allah sholat subuh nih. Waktu rakaat kedua dia kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Dia oposisi. Agak bener nih imam. Bid'ah. Dia oposisi. Sholat oposisi. Kalau imam kunut, ente kunut. Walaupun ente nggak kunut, ikutin imam. Gitu. Kalau selesai sholat, ente nggak ngerti. Itu bid'ah. Nggak ada tuh. Saya nggak pernah mendapatkan hadis Nabi yang menunjukkan nggak ada tuh. Nggak ada. Dia nelen apa yang dikatakan gurunya nggak ada. Oh, jadi pendekatannya tidak ada hadis. Coba mana hadisnya? Subhanallah. Lalu Anda belajar jangan satu sumber, banyaklah sumber. Jadi jangan ikuti keinginan Anda. Ini benderanya, covernya adalah agama, tapi dalamnya mengikuti hawa nafsu. Giliran ustadznya, ustadz ini yang baru, ustadz baru di servis habis. Bukan ustadz, kita cuek aja. Di masjid ini ada ustadz di imam di depan itu, mimbar dia sholat. Dia sholatnya di kamar. Kenapa? Aliran satu. Astagfirullah. Kejadian nih.
kejadian. Hal ini tidak ada akhlaknya. Sunnah Rasulullah SAW. Giliran ketemu orang bule aja, wih, amen, pret, gitu kan. Apa ini? Giliran orang sama beriman, bukan aliran kita. Kenapa? Tuh lihat tuh, cowok-cowok, orang kagak cenggot, tidak ikuti sunnah Nabi. Jangan menghina, bisa jadi mereka lebih mulia di mata Allah daripada Anda. Akhlak. Mata Anda melihat orang lain jangan menghina. Walaupun dia penuh dengan tatoan, bau alkohol. Bisa jadi dia taubat dan jauh lebih soleh dari Anda. Begitu caranya. Itu sunnah. Jadi bukan berarti atas nama agama akhirnya mengikuti hawa nafsu. Setan tuh pinter. Wah, atas kulitnya agama, dalamnya nafsu. Kalimatul haq yuradu bil batil. Perkataannya benar tapi isinya adalah salah, diniatkan salah. Perbedaan pendapat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tawid, udah punya putar gitu. Di samping kagak muter. Gak ngerti cara Nabi sholat. Selesai, Nabi sholat muter coy, bukan manteng gitu. Sunnah Rasul nih, itu ikut sunnah Rasul. Lu mau manteng kayak ini semuanya ada hadisnya. Yang paling kuat ini, itu kagak bener. Ribut. Hal-hal yang kecil dipeributkan, enggak think big. Gitu. Mikir yang gede-gede apa ya? Gitu. Akhlak nomor 1. Habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu. Kita salam-salaman, bid'ah. Enggak boleh salam. Biasa kan kalau habis sholat saya salaman. Kita astagfirullahaladzim, salam. Kan gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pakai tasbih. Bid'ah. Allahu Akbar. Jangan mengatakan bid'ah. Ini seperti orang yang amitabha, gitu kan. Amit, gitu kan. Jangan begitu. Ataupun orang Kristen pakai tasbih. Itu man tasyabbah biqaum. Pakai dalil dia. Siapa yang menyerupai kaum, maka dia termasuk mereka fahuwa minhum. Itu seperti orang kafir pakai tasbih kayak gini. Keren banget. Nabi nggak pernah mengatakan demikian. Waktu itu Rasulullah SAW dengan Sa'ad ibn Abu Waqqas, itu sahabat yang dijamin surga, jalan bertemu dengan seorang wanita sedang berzikir dengan biji-bijian. Subhanallah. Belum dirangkai seperti ini nih. Subhanallah. Nabi datang melihat dengan sahabat Rasulullah SAW. Nggak mengatakan bid'ah. Pakai jari dong, pakai jari. Subhanallah. Nabi nggak gitu. Nabi jika gitu. Ini sekarang ada aliran yang lebih daripada Nabi. Keren banget nggak sih? Nyalain orang. Apa kata-kata Nabi? Wahai ini seorang perempuan yang tadi, mau nggak kamu saya ajarkan yang lebih dahsyat daripada itu dan dapat pahala yang lebih bagus, afdal dan lebih mudah? Tentu jawabannya mau. Dengarkan. Akhirnya Rasul mengajarkan, Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dzalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Artinya, subhanallah, aku bertasbih sebanyak makhluk yang telah engkau ciptakan di langit. Aku bertasbih sebanyak makhluk yang telah engkau ciptakan di bumi ini. Subhanallah. Aku bertasbih sebanyak makhluk antara langit dan bumi. Subhanallah. Dan aku bertasbih sebanyak seluruh makhluk yang mana engkau sebagai sang penciptanya. Dahsyatnya luar biasa. Begitu juga alhamdulillah. Begitu juga la ilaha illallah. Begitu juga Allahu Akbar. Begitu juga la haula wa la quwata illa billah. Bayangin. Sebanyak makhluk nggak kehitung deh. Kalau pasir aja, butiran pasir itu udah berapa coba? Kayak begitu. Dia nggak langsung haram bid'ah gitu. Nggak begitu. Ketika lagi berzikir, assalamualaikum. Subhanallah. Ente kalau ada salam, kali kasih tangan ente salam. Senyum. Subhanallah. Ente senyum susah. Apa susah senyum? Kadang-kadang kita susah senyum. Karena di sini sudah terbrainwash. Cuci otaknya. Kalau cuci masih bagus, jadi bersih kan. Apa ini? Kalau brainwash kan masih bagus. Maksudnya cuci, jadi butak. Betawi keluar. Jadi rusak, sini jadi kotor. Melihat orang lain. Coba lihatlah. Jangan sampai melihat orang lain itu lebih rendah dari kita. Jadi fleksibilitas Islam bukan berarti nafsu kita. Atas nama agama harus akhirnya salah paham lagi.
Maka itu, nah, fleksibilitas Islam. Contohnya jamak. Salat jamak qasar. Kalau Allah ngasih dispensasi kemudahan, rukhsah itu kemudahan. Anda dalam musafir, udahlah, terima. Karena rukhsah itu adalah sedekah dari Allah. Ini fleksibilitas ajaran Islam. Saya nggak mau 4 rakaat, nanti 4 rakaat lagi. Kalau Anda disuruh jamak atau qasar dua-dua, ambil. Ini Allah senang. Kenapa? Sedekah itu dari Allah. Rukhsah itu adalah sedekah dari Allah. Fakhudhuha dalam hadis, maka ambillah sedekah itu. Jadi itulah ajaran-ajaran agama Islam yang luar biasa. Gitu. Nah, balik lagi tadi, ketika kita mandana nafsah, menguasai nafsunya adalah ngikutin apa keinginan Allah dan Rasulnya. Bukan berarti pemahaman tekstual. Dalam Islam juga ada namanya fleksibilitas dalam ajaran agama Islam. Subhanallah. Maka lihat konteksnya, bukan hanya teksnya saja. Saya selalu berulang-ulang, bapak-bapak, ibu-ibu belajarlah dari banyak guru. Bacalah dari banyak buku. Jangan hanya satu guru, jangan please. Ataupun satu aliran, jangan. Nanti Anda jadi fanatik. Gitu. Jadi dan berbahaya, seakan-akan dia paling benar. Gitu. Pokoknya kalau ada pengajian yang nyala-nyalahin orang, isinya gitu kan. Nyalahin orang, gitu. Itu ada yang salah dalam hati. Subhanallah. Ada yang ulama-ulama terus antara sahabat di depan Nabi pun beda-beda pendapat. Dan itu sah-sah saja beda pendapat. Subhanallah. Baik, seandainya Anda sholat nih, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba kata-kata Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, salah, harusnya Malik Yaumiddin. Nggak usah begitu banget, itu beda bacaan, namanya sebuah qiraat, ada qiraat yang berbeda-beda. Jangan merasa paling benar, agak becus bacanya. Anda baca Malik Yaumiddin boleh, Anda baca Malik Yaumiddin juga boleh. Ini karena keterbatasan ilmu. Paling benar tuh jangan begitu. Disinilah keterbatasan ilmu. Gitu. Maka itu saya belum mengajarkan qiraat di sini. Gitu. Tajwid aja belum kelar di sini. Jadi kalau kita pahami bagaimana kita ajaran Islam itu fleksibilitasnya bukan berarti kita juga liberal, bebas, tidak bisa. Harus ada aturan-aturan. Ketika aturan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita bukan hukumnya kepala rumah tangga, tapi hukum Allah. Coba bapak-bapak ngomong dalam rumah tangga, kumpulin anaknya semua. Di rumah ini harus ikut aturan. 1, tidak boleh marah. Wih, coba berani nggak? Gitu kan. Nanti anaknya, bener Pak ya, bener ya. Berarti di bapaknya suka marah, gitu. Jadi aturan di dalam rumah tangga itu kan Allah. Rasulullah mengatakan, la taghdab, berkali-kali. Karena amarah itu ikutin apa yang kita inginkan. Hidup itu bukan apa yang kita inginkan. Tapi yang Allah inginkan. Laki-laki pakai emas. Gitu. Nggak boleh. Saya mau, duit saya beli, lo ribut. Gak usah intervensi, ngapain? Begitu. Kita tidak intervensi. Yang ngatur adalah Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Jadi itulah hidup. Mak-mak gitu kan. Pakai singa. Pakai jilbab lah gitu kan. Gitu kan. Di sasak gitu. Kita ngeliat ondel-ondel. Udah ente pakai hijab. Kagak enak, gerah gitu. Hidup itu bukan ikutin ente, tapi ikutin apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Subhanallah. Poles. Ini pakai apa namanya tuh? Alis mata yang udah kayak ijuk. Wih, kalau ngedip kita. Udah kayak barongsai. Barongsai. Alis mata tebel, nyangsang begini. Apa kabar? Di sininya perhiasan, show off. Di sana di sana orang masih di sana. Semua cincinnya, masya Allah. Show off. Hidup itu bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Apapun, termasuk tidur diatur sama Allah. Mohon maaf, termasuk hubungan intim diatur oleh Allah. Sekecil apapun Anda diatur oleh Allah. Termasuk makan, termasuk minum. Ini teh panas nih. Kagak boleh ditiup-tiup. Aturan Allah dan Rasulnya. Ya kalau nggak ditiup panas lah. Aneh tahu nggak ditiup panas. Kalau nggak ditiup pas coba puasa minum. Disuruh minum panas gitu. Kagak begitu-gitu amat. Santai aja. Gimana kayak caranya? Ternyata apa yang dikeluarkan dalam tubuh dikeluarkan itu beracun. Abad 21 baru ketahuan. Padahal kita 1400 tahun yang lalu.
Anda tidur nggak boleh pakai cahaya yang banyak, berbahaya. Ternyata itu menyebabkan efeknya adalah kanker darah gitu. Bayangin. Nabi Muhammad SAW mengatakan itu kalau tidur itu nggak ada cahaya redupkan gitu kan. Kalau kita kan enggak, terang. Ya, saya tidak tahu kenapa para saintis baru ketemu bahwa ternyata cahaya ketika malam hari itu darah itu memang nggak boleh kena cahaya, tidur istirahat. Subhanallah. Ini aturan Allah dan Rasulnya. Jadi mandana nafsah adalah mengikuti Allah maksudnya. Bukan hanya menaklukkan nafsu kita, tapi mengikuti aturan Allah. Anda harus begini, Anda harus begini. Suami istri ribut mulu. Yang satu, udah. Kalau yang satu, diam aja, udah diam. Yang satu harus diam. Kalau dua-duanya ngegas, ribut nanti. Gitu kan. Subhanallah. Ini kan cerita Ustadz Das'at itu. Saya dengar sendiri langsung ceramah gitu. Ada ada istri yang ngomel mulu kan, ini saya dengar ceramahnya juga gitu kan, ngomel ini hanya anekdot doang gitu kan. Istrinya langsung ada sumur tuh, istri didorokin bluk, langsung masuk ke sumur tuh. Berapa menit langsung tuh jin keluar tuh, jin keluar dari sumur. Ini cerita yang Ustadz Das'at, lucu-lucuan aja sih. Pada keluar, padahal udah ratusan tahun di situ. Kenapa? Dia nggak betah tuh dengan ada perempuan ngoceh banget gitu. Masya Allah, ini Ustaz Das'at yang cerita. Saya bilang, ini hanya anekdot betapa kalau orang tuh ngoceh aja gitu kan. Nah yang satu diem. Lidah itu cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik atau diem. Nah bukan keinginan kita kan, keinginan siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi sampai pun dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, mulailah semua dengan nama Allah. Sekecil apapun, itulah poin yang kedua. Oh, tadi yang pertama, yang cerdas adalah pertama kali mengikuti Allah atau menaklukkan nafsunya. Yang tidak cerdas mengikuti nafsunya, melupakan Allah. Ibu-ibu kemana-mana harus izin suami. Ini aturan siapa? Aturan Allah, izin. Kita izin. Ini keluyuran sono sini, nggak ada izinnya gitu kan. Izin, harus izin gitu kan. Jadi ini aturan Allah dan Rasul, ikutin aturan Allah dan Rasul. Nggak usah pakai komplain. Giliran suami kagak boleh izin, harusnya suami izin, udah nggak usah ikutin, itu aturannya gitu kan. Karena dia bertanggung jawab di akhirat nanti. Jadi ketika Anda tidak izin, kemudian berbuat hal-hal yang di luar pengetahuan suami, gitu, kemudian Anda datang ajal, Anda dalam keadaan maksiat, karena tidak dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kemanapun izin. Ini aturan siapa? Aturan Allah dan Rasulnya. Ikutin aturan Allah dan Rasulnya. Baik lagi tadi nomor satu. Nah sekarang yang nomor dua. Nomor dua adalah orang cerdas itu amila lima pada apapun yang dikerjakan sebagai bekal kematiannya. Dia kerja, berbuat. Yang satu dia ngarepin surga doang, tapi nggak berbuat. Coba perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini selalu saya katakan ada video singkat. Kita ini setiap hari pasti bertambah umur. Dari umur 1, umur 2, 2 tahun, 3 tahun, sampai umur sekian tahun. Tiap hari kita pasti bertambah teman. Saya dulu awal ke New York, orang terbatas yang saya kenal. Sekarang semakin banyak. Itu biasa, wajar. Anda dulu sendirian, kemudian punya pasangan hidup, bertambah. Kemudian punya lagi anak, semakin hari semakin bertambah keluarga Anda. Nah, anak 1, anak 2, dan seterusnya. Wajar. Semakin hari Anda semakin punya ilmu. Dulu SD, SMP, SMA, biasa. Itu wajar. Dulu Anda bokeh, nggak punya duit. Mafis fulus, gitu, nggak ada duit habis. Gitu kan. Akhirnya Anda mulai, nggak ada boro-boro tabungan, makan juga susah. Nah, sekarang dengan itu Anda dengan ilmu Anda bekerja, punya uang 1, 2, 3, punya tabungan, oke? Beli kendaraan, beli dan seterusnya. Yang tadi dia tidak punya. Itu biasa. Jadi semakin hari semakin Anda punya ilmu, itu biasa. Tambah pinter, biasa. Gitu. Tambah harta, tambah keluarga, gitu. Tambah teman, bertambah semua, bertambah. Permasalahannya semakin hari semakin bertambah bekal kematiannya apa enggak? Ataupun semakin banyak dosanya, itu juga harus kita pikirkan. Semakin hari jiwa kita semakin nafsul mutmainnah apa enggak? Semakin hari semakin jiwa kita semakin tenang apa enggak? Ataupun komplain, semakin hancur. Gitu.
Maka ada istilah yang salah besar. Ya namanya juga orang tua ngoceh mulu. Nggak boleh. Justru semakin tua semakin mungkin jiwa yang tenang. Gitu. Bukan ngomel mulu. Biasa namanya juga nenek-nenek. Namanya juga kakek-kakek tambah umur. Nggak boleh. Harusnya semakin berumur semakin wise. Semakin cerdas. Gitu kan. Baik. Inilah yang harus kita bangun. Ini namanya berkah. Al-barakah az-ziyadah. Al-barakah adalah tambah. Nambah apa? Tambah dua. Pertama tambah kebaikan. Kebaikan itu relatif. Baik buat saya belum tentu baik buat Anda. Jadi apa? Kebaikan yang menyebabkan cinta Allah. Allah semakin cinta. Anda bersedekah semua mengatakan baik. Belum tentu. Loh, kalau Anda sedekahnya Anda hitung-hitung, show off. Menurut manusia baik, menurut Allah tidak. Loh, saya kan sudah bantu Anda. Saya sudah ini. Sudah dihitung-hitung jasa. Maka jangan menghitung jasa Anda kepada orang lain, tapi sebaliknya hitunglah jasa orang lain kepada kita. Itu filsafat hidup kita. Pegang itu. Maka itu orang itu akan terbelenggu dan tersiksa, terjajah apabila dia menghitung jasa. Perhatiin. Baperan. Kalau dalam bahasa belajar tahu an in un, ban bin bun, tan tin tun, baperan, baperin, baperun, ngambekan, ngambekin, ngambekun, gitu kan. Subhanallah. Gak berikan apresiasi. Udah capek-capek saya. Capek. Udah begini. Gitu kan. Subhanallah. Anda melakukan sesuatu murni karena Allah. Jangan karena siapa-siapa. Kalau Anda berarti apa? Berarti pertama mengikuti nafsu Anda. Yang kedua rugi. Oh rugi? Iya. Kalau orang cerdas itu harus jadi bekal kematiannya. Udah capek hilang pahalanya. Kan bodoh. Orang cerdas enggak. Apa yang dikerjakan dia diemin. Yang penting berbuat. Nggak usah pakai ngomong. Ini jangan sampai hilang. Amal ibadah ini jangan sampai hilang. Jar kebaikan udah kerja. Dan dia menjadi orang yang bebas. Nanti saya share video ketika saya lewat patung Liberty. Angkat ketek. Gitu kan. Nanti kemarin kita lewat situ saya ceramah tentang kebebasan, kemerdekaan dalam Islam. Belum saya share di grup. Jadi balik lagi tadi, ketika kita menjadikan semua perbuatan kita bekal kematiannya, maka otomatis menjauhi semua yang menghancurkan akhirat. Ini yang menghancurkan akhirat dikejar. Yang menghancurkan akhirat dikejar. Udah tahu maksiat tetap dikejar, kan rugi. Bahkan yang menyebabkan Anda bekal kematian lebih banyak malah santai saja, dia tidak cerdas. Maka orang yang cerdas dia selalu berzikir berdiri duduk berbaring. 1 menit, 2 menit, 3 menit tidak boleh, harus jadi pahala. Harus jadi pahala. Sekarang belum nyesel. Di mana-mana penyesalan itu di belakang. Penyesalan yang di depan itu orang cerdas. Jangan sampai begini nih. Jangan sampai begitu orang cerdas. Maka orang cerdas itu visioner, punya pandangan jauh ke depan. Daripada nanti habis mati saya pahalanya dikit, sekarang sedekah. Berbuat apa kabar? Sehat. Senyum 2 cm ke atas, 2 cm ke atas. Paksain, apa kabar lu? Apa kabar? Gitu kan. Subhanallah, dipaksain, datang cemberut aja. Ini gimana ceritanya? Keep smiling gitu. Senang gitu. Apalagi istri ini. Ya, datang suami, senyum. Berhias untuk suami. Datang suami pakai daster, bau bawang, bau ini, ya Allah, bau banget ente. Lagi juga udah gitu robek-robek pula gitu kan. Subhanallah. Namanya juga lagi masak, masa pakai dandan masak. Ada aja tampil yang cantik gitu depan suami gitu kan. Subhanallah, giliran kondangan aja gosok. Nah, Anda berhias untuk siapa? Untuk suami Anda, bukan untuk orang lain. Nauzubillah, berhias aja nggak boleh untuk orang lain, nanti menjadi fitnah. Baik lagi tadi, ketika kita melakukan sesuatu untuk akhirat, apa yang dilakukan oleh orang cerdas? Dia selalu berzikir, berdiri, duduk, berbaring. Semua harus menjadi pahala, Yang dosa ditinggalin, jangan sampai. Itu cerdas. Nyesalnya nanti. Nah, maka orang yang nyesal sekarang siapa? Orang cerdas. Yang gampang deh, mobil kunci lah, kalau enggak hilang. Itu kan? Dia berpikir kalau enggak hilang. Padahal belum hilang, dia mikir kalau hilang maka dikunci. Kalau orang bodoh biarin aja lah, hilang beneran baru nyesel. Ya tahu kalau gitu kunci. Kan begitu. Maka orang bodoh itu nyesalnya di belakang. Memang semua penyesalan sih di belakang. Kalau nyesel di depan di sudut ayam gitu kan.
Disuruh banteng di depannya. Oke, itu just kidding. Balik lagi tadi. Kalau kita lihat penyesalan dari sekarang, menyesal sekarang dari sekarang. Iya, nanti daripada nanti rugi. Coba. Anda punya harta banyak, dikejar, tapi mati. Tidak ada manfaat. Kita ini tambah tiap hari tambah umur. Dia sadar sesungguhnya umur itu semakin habis. Satu. Yang kita kerasa semakin habis biasanya apa? Duit. Wah, habis, kejar duit. Uang banyak mati. Nah, dengan adanya COVID-19 kemarin, kematian itu unpredictable, kita tahu. Nggak dibawa. Gitu. Apa yang kita bawa ya apa yang untuk di jalan Allah. Maka itu orang cerdas selalu visioner, selalu memikirkan masa depan. Dunia serta seisinya bapak-bapak ibu akan menjadi kisah-kisah sekejap mata. Dunia serta isinya hanya kenangan sekejap mata. Sebentar doang, tapi nanti akhirat nyata dan abadi. Coba bapak-bapak ibu, apalagi yang udah ubanan, ya kan? Ini udah putih semua, gitu kan. Lihat foto-foto masih muda, masih muda. Masih dulu bujangan, masih bujangan. Udah begitu, oh ini waktu pernikahan saya nih, masih bayi ini anak. Sekarang lihat anak udah gede-gede. Sekarang kan baru kemarin kan? Sekarang kan baru kemarin. Subhanallah. Itulah kehidupan dunia serta seisinya. Orang cerdas itu dia tidak mau terjebak hal-hal seperti ini. Maka itu sebaliknya, orang yang tidak cerdas ngarepin surga tapi tidak melakukan sesuatu untuk akhiratnya. Tamanna 'ala Allah, itu bahasanya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya rasa ini saja karena kita harus istirahat. Karena nanti jam 9 kita akan mulai berzikir, ya, agak panjang gitu. Jadi cukup lama. Saya ingin yang pakai Zoom bisa nggak? Bisa pakai Zoom gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa ya hadapin sendiri gitu kan. Insya Allah nggak ada apa-apa kok ya. Yang penting saya mengajarkan zikiran-zikiran Rasulullah SAW. Bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Ruqyah itu adalah zikiran untuk pengobatan. Baik yang natural ataupun berkaitan dengan jin. Bukan langsung, wah ruqyah ada jin. Tidak ada. Ruqyah adalah zikir untuk pengobatan. Titik. Nggak usah ditambah-tambah. Jin, nggak usah. Nggak usah ditambah-tambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa kita. Kita tidak termasuk hamba Allah yang tidak diterima doanya. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah doanya, dikabulkan semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, semua amal ibadah kita sekecil apapun diterima oleh Allah. Doa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Saya rasa ini saja. Sampai ketemu nanti jam 9 waktu New York. Kita akan zikir ruqyah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Ada pertanyaan nggak nih Ustaz? Nggak usah dulu deh, kita istirahat. Oke, kalau gitu langsung ditutup aja, nanti kita ketemu jam 9 ya Ustaz ya. Silakan berdoa Ustaz. Marilah kita tutup Bapak-bapak, Ibu-ibu dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.